السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertemu di Masjid Ulul Albab ini yang ditempatkan di aula SMP-nya. Semoga pertemuan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk mengoreksi sedikit informasi tentang saya. Nama saya itu lengkapnya ini, Dr. Haji Soliha Lewaki. Ini sudah lengkap. Sebab kalau tidak ditulis lengkap itu sering disalah paham. Saya itu baru doktor, tapi sering diundang profesor. Saya tuh hanya haji, tapi sering dipanggil kiai haji. Ya kan repot. Jadi ini sudah lengkap ini. Lalu yang kedua tadi itu kayaknya data agak lama ya tidak lama sekali tapi agak lama. Jadi yang pertama yang perlu saya sedikit koreksi, sekarang saya sudah tidak di fakultas dakwah lagi. Sejak pasca sarjana itu harus punya dosen, saya digeser ke pasca sarjana. Lalu kemudian tadi disebut sebagai ketua LP2M, sekarang sudah tidak. Jadi sekarang sudah setengah bulan. Ya dulu memang ya saya ketua LP2M dalam periode cukup lama. Sebelumnya pernah membantu rektor 4 ya, oleh Muhammad Nur ya. Sekarang sudah tidak, ya, sudah relatif tua. Ya. Sekarang pimpinannya muda-muda seperti Prof. Mobil. Sekarang memang ya. Baik ya, saya diminta oleh Prof. Harmon pagi ini untuk menyampaikan materi tentang profil ulul albab menurut Al-Quran. Semula materinya terserah saya. Nah saya lalu kemudian ulul albab pernah dibahas belum? Karena masjidnya itu baru dan namanya ulul albab. Oh belum ya sudah kan? Prof. itu saja katanya ya. Baik ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada banyak ya kualitas ideal manusia yang disebut dalam Al-Quran. Al-Muttaqun, Al-Mu'minun, Al-Muhsinun, itu kan kualitas-kualitas ideal manusia yang ada dalam Al-Quran. Sebagian besar mungkin relatif populer ya karena sering disebut. Tapi ada ya satu kualitas ideal manusia yang disebut berulang-ulang dalam Al-Quran, tapi nampaknya kurang begitu populer. Nah, di antaranya yaitu ulul albab ini. Jadi ulul albab ini sebagai istilah berasal dari dua kata ya, yaitu kata ulu atau uli. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu sering ulul albab atau tidak ulil albab. Ya. Yang artinya memiliki, dan al-albab itu jamak dari lub ya. Lub itu sesungguhnya makna aslinya adalah bagian terpenting dari sesuatu atau saripati dari sesuatu ya. Tapi kemudian juga bermakna lain, hati, bermakna juga akal. Sehingga kalau kita misalnya membaca kitab terjemah Al-Quran dari Kemenak itu, ulul albab itu diterjemahkan sebagai orang-orang yang berakal.
Nah, sering orang juga menyamakan dengan intelektual muslim atau cendekiawan muslim, yaitu itu padanan ya. Tapi kalau terjemahan aslinya adalah orang-orang yang berakal. Nah, kata albab ini tadi sudah saya sebut ya, berulang kali disebut di dalam Al-Quran. Persisnya 16 kali. 16 kali dalam Al-Quran disebut, tentu saja dengan konteks yang berbeda-beda. Yang secara keseluruhan ya, itu lalu kemudian ketika dikonstruk begitu ya dari ke-16 kali penyebutan itu, lalu kemudian bisa menggambarkan bagaimana sosok ulul albab atau profil ulul albab. Apa saja ciri-ciri seorang ulul albab itu. Nah, dalam kesempatan yang terbatas ini ya, tidak semua 16 ayat itu akan kita bahas. Tetapi kita akan membahas beberapa saja di antaranya yang ya bukan yang terpenting ya, semuanya yang penting ya. Tapi yang sempat kita ya setidaknya dipandang mungkin relevan untuk kita bicarakan pada pagi. Silakan Mas. Mas tolong slide-nya digerakkan ya. Oke. Ya. Terus ya. Baik ya. Langsung saja kita masuk ke poin-poin yang menjadi karakteristik dari ulul albab. Yang pertama, seorang yang disebut sebagai ulul albab itu di dalam dirinya memiliki keseimbangan dinamis ya, antara zikir dan fikir. Ini disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 192. Saya kira bahwa Bapak dan Ibu sangat familiar ya dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sampai satu saja. Ya. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam silih bergantinya siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Yang sekali lagi di dalam terjemahan Kemenang itu disebut sebagai orang-orang yang berakal. Nah, siapa itu ulul albab itu? Ayat berikutnya menjelaskan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun. Dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Jadi kalau di dalam ayat 190 sampai dengan 101 Ali Imran ini, ya, gambaran seorang ulul albab itu meskipun sebagai orang yang berakal, ya, itu bukan seperti orang yang semata-mata menggunakan akal dalam pengertian rasionalisme, itu bukan. Ya. Tetapi justru orang yang disebut sebagai ulul albab itu, ya, dia mampu memadukan antara kemampuan berpikirnya
ketika dia mencermati dan memikirkan alam semesta itu, ya, baik itu mengenai fenomena alam maupun fenomena sosial, ya, itu dengan zikir. Ya. Jadi ya bolehlah disebut di situ ada sintesa, ya, ada paduan antara rasionalitas dengan spiritualitas. Ya. Bahkan ya, kalau kita tadi perhatikan struktur kalimatnya, ya, zikir itu disebut terlebih dahulu. Ini maknanya apa ya? Maknanya ketika seorang albab itu melakukan aktivitas fikir, itu adalah dalam kerangka zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan aktivitas fikir yang terpisah dalam kerangka zikir sama sekali. Nah, ini sangat berbeda kan ya dengan apa namanya, katakanlah aktivitas berpikir atau aktivitas keilmuan yang apa namanya, mendasarkan diri pada paradigma keilmuan barat modern, ya, yang justru aktivitas pikir, aktivitas keilmuan ya harus lepas semua dengan semua nilai. Ya. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai spiritual, tidak ada. Karena apa? Karena para ilmuwan dengan paradigma barat modern itu memang yang dicari semata-mata hal yang objektif. Sementara nilai itu ya subjektif, sehingga harus disingkirkan kalau dalam paradigma keilmuan modern. Nah di sini ini beda sekali ya. Jadi seorang albab itu ketika dia melakukan penelitian, melakukan kajian terhadap alam semesta, ya, itu sekali lagi harus didasarkan pada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus Mas. Ya. Nah, kita bisa merujuk ya kepada surat Al-Alaq, ya, yang kita juga semua saya yakin hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah. Ayat yang pertama kali turun itu sendiri sudah perintah untuk membaca. Jadi luar biasa Islam di sini. Bukan kok perintah untuk sholat, untuk zakat, untuk apa, enggak. Tapi perintah pertama Iqra. Dan Iqra di situ itu kan mestinya kata kerja transitif. Mestinya orang membaca itu kan urusan objeknya. Tapi objeknya tidak disebut. Ini apa maknanya? Berarti ya apa saja bisa kita baca, ya, dan diperintahkan untuk membaca. Tapi dengan catatan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika engkau membaca apa saja itu harus dengan atas nama Tuhan, dengan nama Tuhan. Jadi sangat terkait dengan Tuhan kita itu ketika melakukan aktivitas penelitian, aktivitas keilmuan. Sebagai seorang ulul albab seperti itu mestinya. Ya, dan kita itu sebagai seorang ulul albab lalu kemudian menyadari bahwa kita itu kemudian ketika mendapatkan ilmu itu juga itu ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, ilmu yang Allah berikan kepada kita. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan manusia yang sama tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu lalu kemudian sikap selanjutnya sikap tawadhu, tidak kemudian merasa hebat. Wong sebanyak ilmu, sebanyak apapun ilmu yang diberikan Allah kepada kita itu ya hakikatnya hanya sedikit. Ya, jadi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Mbok sahibat-hebatnya
Prof Harmomo ya sudah profesor, doktor, ya itu kecil ya, di hadapan Allah kecil, tidak seberapa. Ya. Ilmuwan yang punya kualitas internasional sekalipun, ya tetap kecil ya, di hadapan Allah. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan yang kecil itu pun juga bukan dari siapa-siapa, dari Allah juga. Nah, kesadaran seperti ini yang mesti dimiliki. Ya, sehingga seorang muslim yang baik, ya, ul albab itu senantiasa ingat Allah itu. Ya, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali ilmu yang Kau berikan kepada kami. Ya. Nah, kalau seseorang itu sudah bisa seperti itu, ya, ada paduan fikir dan zikir di dalam dirinya itu. Ya, lalu kemudian yang terucap yaitu ayat berikutnya itu Rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqina adzaban. Ya Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu ini tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Dan kualitas manusia yang utuh seperti itulah yang disebut sebagai ulul albab. Dan dalam konteks seperti ini pula, ketika Allah itu kemudian lalu menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang bisa takut pada Allah itu ya hanya orang-orang yang berilmu, para ulama itu. Nah, ulama itu tadi itu ketika mengkaji apa saja ya, iqra yang tadi membaca apa saja itu senantiasa bismi rabbika tadi. Ya. Bismi rabbika. Ya. Terus. Ya. Nah, baik ya. Ini yang pertama. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Ini sama juga hanya 5 saja kok ya, tidak banyak. Yang kedua, seorang yang disebut sebagai ulul albab itu dia harus memiliki kesadaran. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam hukum kisos itu hukum balas. Ya, kalau bunuh ya balas bunuh. Itu ada kehidupan bagi wahai ulul albab. Jadi Allah itu ketika berbicara mengenai hukum kisos, ya, yang boleh dikatakan hukum yang mungkin dari sisi ketentuan Allah itu yang paling pol ya sebagai hukumannya. Ya. Itu dikomunikasikan dengan ulul albab. Meskipun toh bisa jadi kata Quraisy dalam tafsirnya itu ya orang biasa pun juga bisa saja memahami ya, kenapa kok perlu hukum kisos. Tapi Allah mengkomunikasikan satu khusus pada albab ini dengan maksud apa? Kalau seorang itu betul-betul menggunakan akalnya, dia itu memang jernih pikirannya, pasti akan tahu bahwa yang namanya hukum kisos itu perlu untuk menjamin adanya kehidupan. Semua hukum di dalam agama kita, agama Islam. Ini Mas Ja'far mestinya di bidangnya yang orang syariah ya, pasti tahu ya. Itu memiliki tujuan. Semua hukum itu tujuan. Ya. Nah, setidaknya ada 5 itu, ya, yang disebut dengan ad-daruriyatul khamsah. Yang pertama hifdzuddin. Jadi hukum dalam Islam itu semuanya dalam rangka menjaga agama. Ya. Lalu
hifdzun nafs, menjaga jiwa, lalu menjaga akal, hifdzul akal, lalu menjaga an-nasl, keturunan, dan yang kelima adalah menjaga harta, hifdzul mal. Itulah sebabnya mengapa semua hal yang merusak itu dilarang dalam Islam. Pembunuhan itu dilarang karena mengancam jiwa manusia. Ya. Mabuk-mabukan itu dilarang karena merusak akal. Ya. Lalu zina itu dilarang karena apa? Merusak keturunan. Korupsi, mencuri, nyopet, nutil, itu dilarang karena apa? Merusak harta. Jadi semua hal yang merusak Abdul Khamsah tadi itu dilarang ya, oleh Islam. Nah, sekali lagi hukum qisas itu tujuannya tidak lain adalah untuk menjamin kehidupan, ya, menjamin kehidupan. Insya Allah dengan orang itu lalu menyadari adanya hukum qisas itu, lalu orang tidak sembarangan kemudian main bunuh. Ya, karena kalau membunuh orang dia dibunuh. Nah, ini kan luar biasa. Jadi ada jaminan keamanan bagi kita, jaminan kenyamanan hidup kita. Coba bayangkan kalau misalnya tidak ada hukum qisas, lalu kemudian ya, wong ada hukum qisas saja masih banyak yang main bunuh saja, apalagi kalau nggak ada. Ya. Masya Allah. Nah, kalau terkait dengan hukum qisas sejak kita bisa memahami, apalagi terkait dengan hukum yang lain, itu lebih ringan untuk memahaminya kan. Yang paling kontroversial kan hukum qisas. Bahkan sampai sekarang itu masih diperdebatkan. Hukum qisas itu melanggar HAM dan segala macam. Tapi saya lagi seorang albab mestinya memahami kenapa sampai Allah komunikasikan dengan albab secara khusus. Sehingga dengan kata lainnya, ya tadi itu seorang albab itu punya kesadaran hukum dan tentu saja ya mau menegakkan hukum. Nabi kan pernah ya mensinyalir bahwa rusaknya umat terdahulu itu tuh gara-garanya karena hukum tidak ditegakkan. Kalau hukum itu menyangkut orang-orang yang kecil, tegak hukum itu. Tapi kalau hukum itu menyangkut orang-orang besar, ya seperti saya orang besar ya, tidak berlaku. Tidak berlaku. Dan ya, kalau dulu seperti itu rusak, sekarang kalau seperti itu nggak rusak. Jadi sama saja. Oleh karena itulah makanya Masya Allah Rasulullah itu luar biasa dalam hal menegakkan hukum ini. Sampai pernah beliau bersabda, ya, lalu itu menyambung tadi hadis yang tadi yang mensinyalir adanya kerusakan orang-orang terdahulu yang tidak menegakkan hukum itu. Lalu Rasulullah menyebut secara khusus itu, kalau seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'tu yadah, akan aku potong sendiri tadi. Masya Allah, luar biasa. Ya. Itu Rasulullah memberikan jaminan adanya penegakan. Ya. Nah, kalau ada kesadaran hukum dan ada penegakan hukum, ya, insya Allah lah, ya, hidup itu ya tadi jaminan kehidupan yang Allah berikan itu ya tercapai. Ada kehidupan yang aman, tidak dipenuhi dengan ketakutan akan dibunuh orang lain, nyaman,
adil, damai, sejahtera, dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi runyamnya kondisi itu ya karena tadi hukum tidak ditegakkan. Ya. Oleh karena itu, masya Allah ini luar biasa. Al-Quran menginformasikan kepada kita tentang sosok yang disebut sebagai Muhammad, yaitu orang yang memiliki kesadaran hukum tadi. Ya. Yang berikutnya, seorang ulul albab itu adalah orang yang memiliki kesadaran historis. Ya. Kesadaran sejarah. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka, kisah-kisah para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada ibrah, ada pelajaran bagi ulul albab. Jadi seorang ulul albab itu adalah orang yang memiliki kesadaran historis, yang memahami betul sejarah, lalu tidak hanya berhenti dalam sejarah dan itulah sebabnya maka ya Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita baca Al-Quran itu ya, kita banyak diperintahkan itu oleh Al-Quran, baik itu secara implisit maupun eksplisit, untuk betul-betul memahami sejarah itu. Bahkan kalau perlu dengan melakukan penelitian sejarah. Nah, coba misalnya dalam surat Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah itu ya, ketika kita minta diberi hidayah itu, ihdinas siratal mustaqim, apa itu yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim atau jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu Allah deskripsikan sebagai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang ya yang telah Engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang yang sesat ya, dan Engkau murkai. Loh, ini secara implisit mengandung aspek sejarah. Untuk mengetahui jalannya orang-orang terdahulu yang diberi nikmat, jalan orang-orang terdahulu yang dimurkai, jalan orang-orang terdahulu yang tersesat, loh itu semua sejarah. Semua sejarah. Ya. Bahkan malahan ini kalau dalam surat Al-Imran ayat 137 ini Allah secara eksplisit memang memerintahkan kita itu untuk melakukan penelitian sejarah secara empirik. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sunnah-sunnah Allah sebelum kamu. Oleh karena itu berjalanlah di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Perhatikan, teliti bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah. Ini perintah Allah untuk kita punya kesadaran historis ini. Makanya sejarah penting ya. Makanya ya ada ungkapan apa itu, jangan sekali-sekali melupakan sejarah itu. Ya. Dan masya Allah ya tadi Al-Quran itu bukan kitab sejarah, bukan. Al-Quran itu budal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi
kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu isinya banyak sekali sejarah umat terdahulu, sejarahnya para nabi, para rasul, sejarahnya orang-orang yang solih, ya, solihah, ya, ada Maryam, ya, ada siapa yang dikenal dalam dunia pendidikan itu, Luqman, ya, itu kan bukan nabi, tapi disebutkan dalam Al-Quran. Tapi juga ada sejarah orang-orang yang Ya'na. Ya. Siapa misalnya yang Ya'na itu dalam Al-Quran? Abu Lahab, siapa lagi? Samiri, siapa lagi? Haman, siapa lagi? Korun, ya, Namrud, ya. Jadi banyak itu, ya. Sejarah-sejarah orang-orang terdahulu diungkap dalam Al-Quran. Nah, sekali lagi, bahwa seorang penalbab itu harus punya kesadaran sejarah. Untuk apa? Agar supaya bisa mengambil pelajaran. Oh, ternyata orang kalau hidupnya begitu, akhirnya. Oh, kalau orang itu hidupnya begini, akhirnya begininya. Masya Allah. Makanya kenapa orang misalnya kalau di tradisi kita itu ada istilah atau tradisinya juga apa? Pembacaan sejarah hidupnya para ulama yang difoli itu. Maksudnya apa itu? Tidak lainnya adalah mereka mengambil ibrah, ya, yang baik. Nah, sayangnya memang kok yang difoli itu selama ini orang yang baik-baik. Sebenarnya orang yang tidak baik ya difoli juga itu biar ngerti itu sejarahnya orang tidak baik. Ternyata kemudian juga akhirnya secara itu kan sama-sama bisa diambil pelajaran harusnya itu. Tapi kok tidak lazim ya. Jadi sejarah holnya orang yang tidak ada itu tidak ada biasanya ya yang diholi yang bicara yang bagus-bagus. Tapi dari sisi pelajaran sama saja. Kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang baik, kita juga bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang tidak baik. Ya. Jadi yang namanya sejarah itu kalau ibarat seperti cermin untuk kita mengaca. Oleh karena itu sejarahnya sendiri itu harus benar memang. Jangan sampai sejarah itu udah lalu salah. Nah, repotnya sejarah itu ditulis oleh manusia yang kadang-kadang dibumbui dengan kepentingan tertentu yang kadang-kadang kemudian ya bisa jadi tidak benar. Nah, ini yang kadang-kadang kemudian lalu ketika sejarah yang seperti itu jadikan cermin ya bisa menjadi tidak benar juga. Seperti cermin tentang itu kan gitu. Cermin tentang itu kan kalau kita mengacakan bu cantiknya kayak itu jadi tak tuh bayar cerita ya. Nah, begitu. Ya, jadi makanya sejarah sendiri itu harus benar. Kalau sampai sejarah salah ya bisa mengacar. Ya. Ya, makanya lalu ada upaya untuk meluruskan sejarah. Ya. Satu hal yang memang seharusnya. Nah, baik ya. Oke, nah yang keempat, ini yang sebelum yang terakhir. Yang keempat, bahwa yang namanya seorang ulul albab itu adalah orang yang memiliki kesadaran etis atau kesadaran moral. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ya, ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulul albab la'allakum tuflihun. Nah, dalam ayat ini Allah mengkaitkan ulul albab itu dengan persoalan etis, persoalan moral. Persoalan moral itu ada persoalan baik dan buruk. Mana yang baik, mana yang buruk. Ya, itu yang dikaji oleh moral ya, atau etika. Nah, seorang ulul albab itu adalah orang yang
memiliki kesadaran etis yang kuat. Dia bisa membedakan ini yang baik dan ini yang buruk. Meskipun ya sampai tadi dikatakan dalam Al-Quran itu walau a'jabaka kasratul khabith, meskipun yang buruk itu mengagumkan Anda, tapi Anda tetap tahu itu buruk. Nah, jadi sekali lagi punya kesadaran etis yang kuat. Jangan kok lalu kemudian ini baik, ini buruk, lalu yang buruk ini banyak pendukungnya, lalu kemudian ya ikut, oh itu buruk ya, itu baik ya, tidak begitu. Ini kan luar biasa itu. Nah seringkali ya, yang namanya kita itu pada umumnya kan begitu kan ya, terbawa arus, ya banyak tergantung dukungan banyak orang itu. Kalau orang lain sudah mengatakan baik lalu juga ikut baik, padahal belum tentu baik. Nah seorang ulama harus punya apa namanya pendirian yang kuat, kesadaran yang kuat tentang yang baik dan yang buruk ini. Nah tentu saja memang lalu kemudian ya ukurannya ya ukuran baik dan buruk dalam apa namanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam Al-Qur'an itu kan apa namanya ditegaskan oleh Allah itu ya, bisa jadi sesuatu itu yang menurut kita senang ya, ternyata malah buruk bagi kita, dan bisa jadi ya hal-hal yang kita tidak senangi itu malah baik bagi kita. Jadi sekali lagi kesadaran etis ini penting ya. Jadi seorang ulama harus betul-betul tahu mana yang buruk dan yang baik ya, dan tidak terpengaruh dengan banyaknya tadi ya voting tadi itu terkait dengan baik buruk. Kalau Allah sudah mengatakan buruk ya buruk, kalau Allah mengatakan baik ya baik ya. Meskipun orang lalu kemudian mencoba membalikkan itu ya, seorang ulama tetap sadar dan dia akan berpegang kepada ketentuan Allah. Ya. Nah, tentu saja ya tidak hanya sekedar punya kesadaran etis, ya, tapi lebih dari itu seorang ulama itu pun juga mestinya ya bisa menjadi apa namanya penyuluh ya, dan penjaga moral bagi masyarakat. Ya. Nah itu akan tanggung jawab yang dijawab seperti itu, tanggung jawab intelektual seperti itu memang tidak larut ya, tidak larut dengan situasi dan kondisi. Dia harus tetap tegak menjadi apa namanya penjaga dan penyuluh etis, ya, penyuluh moral bagi masyarakat. Ya. Nah yang terakhir, ya. Nah seorang ulama itu dia memiliki sikap yang terbuka, ya. Tapi juga kritis, ya. Terbuka, kritis dan berpendirian. Oh, ini tiga hal yang sekaligus ada pada seorang ulama. Ya. Jadi seorang ulama itu bukan orang yang tertutup, yang kemudian tidak mau mendengar informasi apapun. Ya. Telinganya ditutup, tidak berani itu mendengar informasi apapun dari manapun. Silakan ya, segala macam buku dilahap silakan. Ya. Tapi ya, dia harus kritis dan kemudian tetap berpegang teguh pada pendirian yang terbaik, ya, mengikuti yang terbaik. Ya. Nah, seorang ulama itu disebutkan di sini alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Seorang ulama itu adalah orang yang mau mendengarkan semua qaul, semua perkataan, semua informasi, semua pendapat, semua teori, ya silakan lalu disebut apa saja, ya. Tapi kemudian fayattabi'una ahsana.
Soal albab itu mudah menyebut yang terbaik dan nah kalau bisa menyebut yang terbaik kan berarti kan dia memilah dan memilih kan berarti dan juga punya pendirian tertentu mestinya ya. Nah jadi meskipun kemudian dia lalu berpendirian sesuai dengan yang terbaik menurut dirinya tadi ya tetap harus toleran karena mau mendengar tadi ya, toleran dengan orang lain toleran ya. Nah ini sangat penting sikap ini ya, karena apa namanya kadang-kadang kita itu sebagai seseorang Muslim itu ya kadang-kadang ada kecenderungan itu tidak perlu. Al-Quran sudah memberikan peluang bagi kita untuk berani beradu argumentasi dengan pihak manapun. Wajadilhum billati ahsan. Ya. Kenapa kita mesti takut berdialog dengan siapapun? Harusnya tidak perlu takut. Makanya harus terbuka seorang Muslim. Makanya ini harus juga pintar. Orang Muslim bisa lebih pintar. So, kalau tidak pintar, tidak mungkin berani berdialog dengan orang lain. Apalagi sampai kemudian mampu bertahan dengan pendapatnya, tidak mungkin. Kalau tidak pintar berdialog kan bisa jadi kemudian malah justru takut ya. Kalau lawan dialognya, nah, makanya harus pintar. Ini syaratnya lagi-lagi pintar yang penting. Seorang mukmin, seorang albab terbuka berani. Ya. Jadi berani terbuka diri, tidak menutup. Ya. Jadi dibutuhkan ya. Lebih-lebih di era global sekarang ini ya, di era medsos sekarang ini, masya Allah kita itu banyak sekali berhamburan di hadapan kita itu informasi. Ya tidak apa-apa, diterima. Tapi sekali lagi kita harus terus mencermati dan kritis, lalu kemudian mengambil yang terbaik dan tentu saja tetap harus toleran dengan pandangan-pandangan yang lain. Jangan sampai kemudian lalu merasa benar sendiri. Ya. Itu saya kira harus dihindari. Ya. Mungkin kasus yang terakhir kemarin itu ya, kita sedih mendengar atau melihat video yang orang di masjid pakai masker oleh petugas masjidnya malah wah itu ya, tapi itulah memang yang namanya pemahaman kita itu ya seperti itu ya, bisa berbeda-beda. Nah oleh karena itu ya di dunia yang seperti itu masih ada yang seperti itu kan ya, coba bayangkan itu kan ya masya Allah itu ya, jadi betapa tertutupnya itu ya Allah ya, jadi tapi alhamdulillah sudah selesai dan kemudian namanya kemudian masjidnya itu yang tidak dikerjakan pemerintah. Jadi yang namanya hukum itu memang ya harus dipahami dalam konteks tertentu. Ya betul memang dalam keadaan tidak ada COVID ya, ngapain pakai masker? Tapi kalau ada COVID ya memang ya ya memang itu ya harus ya. Karena memang yang namanya hukum itu kan ada kaidah di dalam menerapkannya itu. Ya, ada kaidah fikih, ada usul fikih yang kemudian hukum-hukum universal sebagaimana yang kemudian kita kenal sekarang. Ya, saya kira itu. Ya. Baik, ya, saya tidak tahu persis sudah berapa menit, ya, tapi apa yang ingin saya sampaikan sudah selesai. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk golongan orang-orang yang oleh Allah disebut dengan istilah yang sangat mulia ya, sebagai ulama, orang-orang yang punya akal. Jadi sekali lagi intinya jelas ya berbeda ya
saya kira konotasi berakar dalam pengertian Al-Quran dengan berakar dalam pengertian paham rasionalisme misalnya, itu saya kira sangat berbeda ya. Justru dalam Islam itu ya, aspek hati ya, itu sangat menonjol. Masih ada banyak yang lain ya, misalnya menunjukkan sementara yang lain itu ada berapa ini 16 ya, masih banyak ya. Tapi sebagian ada yang mirip-mirip, tapi sebagian juga ada yang memang betul hal yang lain lagi yang harus dimiliki. Ya silakan nanti bisa dikaji sendiri karena semua ayatnya sudah saya sebutkan di slide ya, sehingga nanti bisa dikaji. Saya kira demikian ya. Kalau ada kurang mohon dimaafkan, dan kalau ada yang salah mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Baru Solihan Hermadi atas paparan yang begitu menarik. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh Pak Dr. Solihan Hermadi sebagai pemateri kali ini yang mengambil tema tentang profil ulul albab menurut Al-Quran. Seperti yang beliau sampaikan tadi, sedikit saya menyimpulkan bahwasanya memang ulul albab itu dalam Al-Quran yang berarti yang benar tahu, yang tertuang banyak sekali di Al-Quran, tetapi ini tadi baru tersampaikan 5. Yang pertama adalah memiliki seorang ilmu ulul albab itu harus memiliki keseimbangan dinamis pikir dan pikir. Kemudian kesadaran hukum dan kesadaran hukum. Kemudian yang ketiga, seorang ulul albab itu memiliki kesadaran historis. Yang keempat, mempunyai kesadaran etis. Dan yang terakhir itu seorang ulul albab memiliki sikap terbuka, kritis dan pendirian. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sultan, sangat menarik sekali. Selanjutnya tiba saatnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi kita melakukan sesi tanya jawab dengan menyebutkan identitas dan pertanyaannya secara singkat dan jelas. Untuk sesi yang pertama kami membuka 2 pertanyaan. Silakan. Oke, monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Abdul Quran dari pengurus. Jadi mungkin saya akan bertanya terkait dengan pemahaman sejarah. Saya telah baca bahwa Al-Quran itu sebagian besar adalah sejarah Nabi. Bahkan kalau Nabi Musa itu kan di dalam Al-Quran mulai dari sejarahnya konkret. Yang jadi pertanyaan saya adalah sebetulnya Allah memberikan porsi yang banyak di Al-Quran dan kita yang sekarang dan yang kedua, pada saat Abu Jahal itu meninggal, Rasulullah menyatakan bahwa Firaun zaman sekarang ini sudah mati. Kemudian kalau kita lihat dari Al-Quran kan sejarah-sejarah itu mungkin besok akan terulang lagi. Apakah nanti suatu hari ini juga ada Firaun, ada Haman, ada Samiri akan muncul? Dan sikap kita bagaimana terkait dengan munculnya Firaun dan penguasa yang seperti dan Haman, Samiri dan sebagainya. Dan yang ketiga terkait dengan mungkin sekarang kalau saya lihat ini terkait dengan pendidikan kita kalau zaman saya itu kan ada sejarah PSI dan sejarah perjuangan bangsa. Sekarang anak-anak itu sudah kadang nggak tahu ya, misalnya tokoh-tokoh Islam itu banyak yang kemudian tadi saya juga menyebut bahwa sejarah itu tergantung orang yang membuatnya atau orang yang merangkai. Nah kalau kita generasi kita itu tidak ada orang yang masuk di fakultas sejarah, di program di sejarah, itu kan nasib kita nanti akan ditulis oleh orang-orang. Nah bagaimana solusinya agar
di tiap-tiap nanti SD atau SMP SMA itu ada anak-anak yang suka nanti akhirnya dia belajar sejarah. Karena kalau misalnya dia tidak belajar sejarah, kita akan boleh dikatakan takut ya, orang-orang yang mau tahu sejarah. Masih Assalamualaikum. Langsung. Silakan untuk langsung bicara. Terima kasih Pak Abdul Wahab dan ya, namanya saya sering dengar atau sering melihat anunya. Ya, saya kira pertanyaan ini sangat bagus ini kan terkait dengan sejarahnya. Bapak dan ibu-ibu, saya kira bukan yang terbesar ya porsinya ya di dalam Al-Quran ya, tapi memang banyak informasi sejarah. Jadi tadi sudah disebutkan bukan sejarah. Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Tetapi sekali lagi banyak dimensi sejarah yang dimuat dalam Al-Quran. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, itu apa kira-kira apa namanya manfaatnya? Ya? Atau kenapa Allah sampai membuat Al-Quran isinya banyak terkait dengan sejarah orang-orang dahulu? Ya tadi jawaban sudah sangat jelas dalam surat Yusuf tadi itu ibratan lil albab, sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi ulul albab. Yang mestinya juga tidak hanya bagi ulul albab, mestinya juga bagi seluruh umat manusia, seluruh umat Islam. Tetapi kalau ulul albab disebut secara khusus itu karena ulul albab ini yang bisa dia betul-betul memahami tentang makna penting sejarah. Kalau kita berbicara mengenai sejarah, bahwa dalam apa namanya, tradisi umat Islam itu memang luar biasa, terbukanya sangat luar biasa. Di dalam studi Islam itu kan sekarang dikembangkan berbagai macam pendekatan studi, ya, bisa pendekatan sosiologi, bisa pendekatan antropologi, bisa pendekatan linguistik, bisa pendekatan macam-macam. Ya. Nah, di antaranya adalah pendekatan sejarah. Nah, berbeda dengan pendekatan-pendekatan tadi, sosiologi, antropologi, semiotik, hermeneutik, linguistik, itu boleh dikatakan karena pengaruh perkembangan ilmu modern ini. Tapi kalau pendekatan sejarah itu memang sudah sejak munculnya Islam itu sudah berjalan secara operasional. Ini pentingnya sejarah dalam Islam. Ya. Lo coba bagaimana mungkin kita bisa mengerti ya, tentang makna Al-Quran kalau tidak mengerti asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sejarah, bicara sejarah. Kita bagaimana bisa memahami hadis kalau kita tidak mengerti sejarah? Asbabun nurul. Ya. Jadi sejarah itu penting sekali dalam apa namanya keberislaman kita. Lalu hadis sendiri itu sejarah kan, masa lalu itu, makanya ada perawi-perawi itu kan sejarah. Jadi semuanya sejarah.
Dan dalam tradisi Islam memang dikenal banyak ilmuwan sejarah atau baru itu kan sangat dikenal. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun malah tidak hanya sejarahnya, bahkan sampai filsafat sejarahnya itu luar biasa itu. Nah, mestinya tradisi ini harusnya berkembang terus ya di dalam dunia keilmuan Islam, dan sampai sekarang pun juga masih dikembangkan yang namanya pendekatan historis tentang Islam gitu ya. Ya bahwa kemudian lalu ya mungkin orang itu lalu tidak banyak minat sejarah itu memang ya itu persoalan tersendiri itu memang itu ya. Yang rame ya Fakultas Aromo ekonomi kan ya. Sejarah itu sepi, tidak ada yang tertutup. Ya. Padahal sangat penting sekali lagi. Terutama lagi nanti terkait penulisan sejarah tadi. Ya, peristiwanya sendiri objektif sejarah. Tapi ketika ditulis di dalam historiografi, ya pasti pengaruh penulis itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu sejarah itu ya tergantung penulis. Makanya makna penulisan sejarah itu juga masih tergantung diuruskan kemana itu kan ya. Siapa yang meluluskan kan jadi begitu ya. Makanya ya harusnya menjadi perhatian kita. Ini saya kira juga perlu memberikan apa dalam persoalan bangsa yang penting seperti dalam studi Islam seperti ini. Ya, jadi ini luar biasa ini luar biasa. Jadi apa namanya saya kira ya sekali lagi apa namanya memang mau tidak mau harusnya kita itu memang menekuni sejarah. Ya bahwa memang orang untuk menjadi ahli sejarah ya tidak harus semua orang. Setiap orang harus tahu sejarah-sejarah tertentu supaya bisa mengaca ya tadi itu untuk kehidupannya itu harus ya seperti dakwah itu kalau memang secara khusus ya itu menjadi tanggung jawab dai wajib kifayah, tapi setiap muslim kan untuk kemampuannya masing-masing ya, jadi kalau menjadi seorang ahli, expert ya dalam bidangnya, ya tentu saja itu tidak semua orang harus seperti itu. Sejarah itu berulang ya, itu apa namanya? Ya polanya ya saya kira. Kalau sejarahnya sih tidak pernah berulang ya. Sejarah itu sifatnya, saya dulu pernah mendapat istilah dalam bidang sejarah itu inmalig dalam bahasa Jerman itu hanya terjadi sekali saat itu sejarah, tidak bisa berulang kalau peristiwanya itu sendiri. Tapi polanya saya kira bisa berulang. Nah justru ibrohnya itu ya kita mencermati pola-polanya itu, nah, sehingga kemudian kita bisa mengaca dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu. Saya kira itu manfaat yang paling besar. Coba bayangkan Al-Fatihah itu. Di situ sejarah isinya. Yang kita baca setiap hari 17 kali itu. Jadi jalan lurus oleh Allah tidak dideskripsikan begini bukan. Tapi jalan lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beriman. Yang sudah diberi para nabi. Berarti kita harus dan al-mardud tadi ya tadi yang orang-orang yang enam tadi itu. Nah, coba ini sejarah ini ya sejarah. Jadi penting untuk ini tidak banyak jadi persoalan ya. Jadi tapi mudah-mudahan adalah generasi kita yang senang dengan sejarah. Saya itu dulu juga senang sejarah, tapi akhir-akhir ya karena mungkin lalu kemudian terjun ke dunia filsafat itu lalu kemudian sejarah nggak begitu. Ya. Saya masih ingat dulu, saya di rapot saya itu masih saya ingat itu ada nilai 10 satu-satunya itu nilai sejarah. Waktu di MI itu ya. Itu menunjukkan berarti saya cukup apa namanya kan apalan-apalan sejarah biasanya. Tapi kemudian lalu sekarang nggak begitu lagi.
tidak ahli dalam sejarah, tapi ya tahulah sedikit-sedikit apa sejarah-sejarah yang penting-penting. Ya, oke. Saya kira cukup gitu Pak ya. Terima kasih. Ada yang lain silakan. Baik, terima kasih kepada Pak. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kami berikan kesempatan satu pertanyaan kembali. Silakan monggo. Tidak ada. Silakan, masih ada waktu. Oke, Bapak Ibu yang online mungkin ada pertanyaan, diberikan kesempatan satu kali pertanyaan. Kelihatannya juga tidak ada. Oh, ada yang online ya, maaf tadi tidak saya sebutkan, saya tidak begitu perhatian, saya kira aja. Maaf, bagian online ya, jadi tidak saya sebut secara khusus. Terima kasih. Berarti sudah tidak ada pertanyaan untuk hari ini. Kalau sudah tidak ada, tapi sebelum itu, sebelum kita akhiri acara siang. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Itu Assalamualaikum. Wah, nice. Assalamualaikum. Ada Pak Fuad. Assalamualaikum. Pak Solhan. Silakan Pak Fuad. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Solhan. Lama enggak jumpa ini, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum Pak Solhan. Wah, lama enggak jumpa ini. Pak Fuad. Wah, lama enggak jumpa ini, Pak. Sehat toh, Pak? Wah, ya. Gimana kabar putranya, Pak, yang di Taiwan tuh, Pak Mas Hamdi? Alhamdulillah baik. Ya, oke. Banyak, Ya. mudah-mudahan baik. Ya, bagus, Pak. Kemudian lancar ya. Ini saya mau sharing aja, Pak. Ya, monggo. Ya, saya mau sharing aja ya. Tadi sudah disampaikan ya, sudah sangat rinci lah gitu. Nah, cuma begini, saya sharingnya gini ya. Seringkali tadi kan salah satu ciri ulul albab itu kan harus berpikir dan atau berakal ya, berpikir kritis. Nah ini yang mungkin perlu nantinya perlu penjelasan lebih lanjut karena orang lain itu orang di luar Islam itu juga mengkritik orang Islam. Orang Islam itu tidak bisa berpikir kritis, hanya menerima Al-Quran saja. Kayak gitu, itu kan lucu. Nah itu, jadi apalagi para orientalis itu, kalau kita lihat video-videonya sekarang nyerang Islamnya itu luar biasa ya. Dan mereka berdalih orang Islam tuh nggak mau berpikir kritis, nggak pernah mempertanyakan itu Al-Quran gitu loh. Nah itu tuh. Terus yang kedua, dari sini muncul nanti para penganut, para pengagumnya itu yang di Indonesia itu ikut-ikutan gitu. Kalau itu mereka kan mengketik dalam bahasa Inggris, jadi ya banyak orang tak mudeng lah, apa-apa. Nah, terus para pengikutnya ini yang di Indonesia itu mengkritik Al-Quran, mengkritik Nabi aja dikritik sekarang. Nah, itu dengan bahasa Indonesia lah, dengan bahasa Indonesia itu akhirnya ada sebagian kecil lah. Tapi sebagian kecil itu bahayanya apa? Mereka itu mahasiswa gitu loh, mahasiswa bukan orang biasa ya. Kalau orang biasa sih tidak masalah. Mereka itu calon-calon guru SMA, calon guru SD dan sebagainya. Nah, itu akhirnya makanya ini nanti ini sekedar sharing bahwa sebetulnya berakal juga ya, karena berakal nanti kan kita juga tahu bahwa dulu Mu'tazilah kan juga dituduh rasionalisme. Tapi Mu'tazilah itu kan masih percaya pada akhirat dan masih pada malaikat. Banyak kan masih percaya dengan yang gaib itu. Sedangkan rasionalisme sekarang itu apalagi ke hukum, sama yang gaib aja sudah tidak percaya. Nah, kemudian mempertanyakan
mempertanyakan itu. Kenapa Islam kok membolehkan poligami? Islam kok apa istilahnya perlakuan terhadap perempuan itu kurang adil lah, hukum waris macam-macam lah. Nah ini kan mereka berdalih berpikir kritis gitu loh. Nah itu kan, nah itu makanya nantinya itu umat Islam tuh ya perlulah memperjelas ini karena kalau karena critical teori yang dipakai di Barat itu kayak madhab Frankfurt maupun Karl Marx ya feminisme dan sebagainya itu kan mereka juga berdalih berpikir kritis gitu loh. Nah ini kan repot nanti. Nah saya kira itu Pak. Jadi kita sharing saja mengenai kadang-kadang apa kita menghadapi seperti itu ya. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fuad atas terima kasih atas sharingnya ya. Ya memang apa yang disampaikan Pak Fuad terkait dengan para orientalis yang dulu itu sebagian ada yang menganggap umat Islam itu tidak mampu berpikir gitu ya. Nah sehingga ini kalau dikaitkan dengan munculnya filsafat Islam itu ada pandangan dari para orientalis yang mengatakan filsafat Islam itu tidak ada. Ya mana mungkin orang Islam kok bisa berfilsafat? Orang Islam itu hanya tunduk pada wahyu, kira-kira begitu. Ya. Kalau ada filsafat Islam sekalipun ya, yang itu dilahirkan oleh Al-Farabi, Ibnu Sina dan yang lain-lain, itu sesungguhnya kan ya hanya filsafat Yunani yang kemudian diarabkan katanya. Itu diantara apa namanya kritik dari para orientalis. Ya bahwa filsafat Islam masa klasik yang merupakan pemikiran Al-Farabi lalu kemudian Ibnu Sina itu bersifat Helenistik dalam pengertian sangat ke Yunani-Yunania. Tetapi bagaimanapun juga ada sesuatu yang baru. Yang terjadi sesungguhnya bukan kok lalu kemudian Al-Farabi dan Ibnu Sina itu mengambil mentah-mentah seluruh filsafat Yunani ke dalam Islam lalu kemudian dicake apa anane gitu ya, enggak. Itu sudah kemudian disintesakan dengan ajaran Islam. Nah, dalam perspektif ini sesungguhnya apa yang disebut dengan Islamisasi ilmu itu sudah pernah terjadi pada masa dulu, ya. Yaitu ilmu Yunani itu yang kemudian diislamkan oleh para filosof-filosof Muslim itu. Ya. Nah sekarang ini ada apa namanya gerakan yang disebut juga Islamisasi oleh Al-Faruqi, oleh Naqib Al-Atas, oleh apa namanya Syed Hussein Nasr. Nah itu ya dalam konteks ilmu pengetahuan modern barat modern, barat yang sekarang ini ya yang dipandang sekuler itu dimuati dengan visi keislaman. Ya. Jadi yang namanya apa integrasi antara Islam dan sains itu memang di dalam perkembangannya bisa mewujud dalam bentuk Islamisasi ilmu yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu bagaimana sains modern diberi muatan nilai-nilai Islam. Nah ini kurang lebih hampir sama dengan apa yang terjadi pada masa klasik Islam itu ketika para filosof Islam mengambil ilmu dari Yunani kemudian diberi muatan Islam. Ya, ini isunya kira-kira kurang lebih sama. Ya. Tapi memang di sisi lain ya ada gagasan yang justru yang menjadi isu itu bukan sains modernnya, bukan
ilmu modern baratnya, tetapi justru ilmu keislamannya. Ya. Nah, ilmu keislaman itu oleh para pemikir ini dipandang mandek begitu ya, sehingga perlu dikembangkan, perlu diperbaharui begitulah ya. Ya, sebab yang namanya ilmu itu, ilmu apapun itu jelas ya merupakan hasil pemikiran manusia. Kalau dalam konteks keislaman ya berarti pemikir Islam terdahulu terhadap agama Islam itu, sehingga lalu muncul ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Nah, bagi pemikir-pemikir yang ini justru mempersoalkan tadi itu kondisi ilmu keislaman yang dipandang tidak mampu merespon perkembangan zaman. Nah, lalu itulah muncul gagasan yang kemudian disebut dengan humanisasi ilmu keislaman tadi. Ya. Ini juga integrasi ilmu sebenarnya, ilmu dan agama. Kalau yang islamisasi ilmu tadi itu adalah dengan memberikan visi Islam terhadap sains modern yang sekular. Nah, yang humanisasi ilmu keislaman ini justru ingin menjadikan ilmu keislaman yang terlalu teosentris, yang terlalu melangit, itu kemudian supaya membumi dan bisa bersentuhan dengan persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam, bahkan umat Islam, bahkan umat yang lain. Ya, nah inilah lalu kemudian tadi yang saya sebutkan ketika menjawab Pak Tuhar tadi, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sains modern tadi itu malahan tadi ada pendekatan sosiologi, ada pendekatan sejarah, pendekatan linguistik, pendekatan politik, pendekatan psikologi itu untuk memahami Islam. Ya, jadi arahnya ada dua itu. Arahnya ada dua. Nah, semuanya ya pasti tujuannya baik dalam rangka untuk mengembangkan ilmu yang integral tadi. Ya, jadi ada hubungan antara ilmu dan Islam. Ya. Cuma mengambil angle-nya berbeda, ya, mengambil isunya berbeda. Ya. Nah, memang lalu kemudian sering dikesankan ya bahwa yang gagasan humanisasi Islam ini lalu kemudian seperti intinya itu kritik ya terhadap Islam. Ya. Nah ini juga saya kira perlu dicermati. Jadi yang dikritik itu adalah Islamnya atau pemikiran-pemikiran yang ada dalam Islam. Kalau sama-sama pemikiran kan tidak masalah dikritisi. Ya kira-kira begitulah. Jadi diskusinya saya kira seperti itu. Ya jadi ini yang saya kira perlu difahami agar supaya tidak ada kesalahpahaman di dalam memahami persoalan gagasan-gagasan yang kemudian berkembang baik dalam islamisasi ilmu maupun di dalam humanisasi ilmu keislaman tadi. Ya, saya kira ini perlu diskusi panjang tersendiri saya kira ya kalau mau didiskusikan. Tapi ini memang hal yang sangat tidak mudah ya karena ini menyangkut filsafat ilmu ya dan ya perlu agak lebih serius lagi ya tidak sekedar pengajian seperti inilah jadi mungkin butuh forum yang lebih khusus mungkin untuk mengkaji ini ya saya kira itu mungkin tanggapan balik saya Pak Fuad jadi bahwa memang ya betul seperti disampaikan Pak Fuad ada fenomena seperti ini. Terima kasih.